Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 19 Januari 2023, hari biasa dalam pekan biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menyentuhnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dan para muridnya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyatakan kemuliaan Allah, misalnya dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Tidak heran jika banyak orang mengikuti Yesus. Ia selalu berusaha untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan setia. Jangan ragu untuk mengikutinya, pasti ada kebaikan yang akan dinyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada gula, ada semut. Itu adalah peribahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta bahwa orang-orang akan berdatangan jika ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut wajar karena setiap orang pasti berusaha untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya. Karena itu, kemanapun Yesus pergi selalu dicari dan diikuti oleh orang banyak. Pesona Yesus telah mengundang banyak orang dari berbagai daerah di sekitar Yerusalem. Mereka sudah mendengar banyak hal spektakuler yang dilakukan Yesus. Tidak heran apabila mereka berusaha menemuinya untuk melihat dan merasakan kuasanya secara nyata. Dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak menolak orang banyak datang kepadanya. Ia selalu membuka tangan untuk menyambut siapapun. Karena banyaknya orang yang berusaha menemuinya, Yesus memerintahkan para murid untuk menyediakan perahu agar ia bisa berdiri di pinggir danau Galilea di atas perahu dan orang banyak dapat memperhatikan dari tepian danau itu. Karena itu, saudara saya yang terkasih, carilah kehadirannya dalam setiap keadaan. Yesus menyambut setiap orang yang mencarinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang banyak orang yang mengikuti Yesus dari Galilea, di mana dia telah membuat banyak mukjizat, juga dari tempat yang lain. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukan olehnya. Kadang-kadang Yesus mencoba menghindar dari banyak orang. Akan tetapi Yesus menyadari bahwa kebanyakan orang yang berduyun-duyun datang kepadanya untuk memperoleh sesuatu dari perjumpaan dengannya. Misalnya, kesembuhan dari penyakit, untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang berbagai mukjizat dan tanda heran yang dibuatnya, atau untuk sekedar menyentuh jubahnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, mukjizat-mukjizatnya hanyalah sarana untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Sebuah cara untuk memberikan bukti tentang belas kasih kerahiman Allah. Bahkan sebagai sebuah cara dalam mempersiapkan orang-orang untuk mendengarkan kabar baiknya tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, Yesus menyuruh para muridnya untuk menyediakan sebuah perahu di pinggir pantai.
Dengan demikian, Yesus dapat menghindarkan diri dari himpitan orang banyak dan dapat berkhotbah atau mengajar kepada orang banyak itu dari dalam perahu. Saudara-saudara yang terkasih, seperti Yesus Kristus, gereja sebagai tubuhnya di atas bumi ini juga senantiasa perlu melibatkan diri dalam karya-karya karitatif guna menunjukkan belas kasih Allah yang diwujudkan dalam tindakan. Gereja harus senantiasa mempunyai cinta kasih yang besar bagi orang-orang miskin. Sebagai umat Kristiani, kita masing-masing harus memiliki cinta kasih sejati terhadap orang-orang tertindas dan menderita. Namun cinta kasih kita tidak boleh berhenti di sana. Kita juga harus membawa pesan kerajaan Allah kepada mereka. Kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan kata-kata, paling sedikit kita dapat membawa pesan tersebut lewat contoh hidup kita sehari-hari sebagai para muridnya. Kita semua sebenarnya dapat memberitakan kerajaan Allah lewat teladan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sungguh agung karya keselamatanmu melalui Putramu Yesus Kristus. Aku ingin memuji dan memuliakanmu dengan mewartakan kemuliaanmu dalam karya-karya keselamatan manusia. Bantulah aku dan mampukanlah aku untuk dapat melakukannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.